Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para hadirin, teman-teman, sahabat, beserta siswa-siswi, peserta Sematren tahun ajaran 2022 yang saya cintai. Insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang beberapa ayat suci Al-Quran yang mana di dalam beberapa keterangan, di dalam beberapa dalil Nabi Muhammad SAW, ayat tersebut merupakan sebuah tonggak atau merupakan sangat berpengaruh kepada amaliyah ibadah yang lain. Salah satu contohnya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat Imam Bukhari, la salata, kan salat liman yaqra, apabila seseorang tidak membacakan Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah. Maka tidak ada salahnya saya akan sedikit membahas tentang ada beberapa hukum, baik asbabul wurud dan asbabul nuzul dan lain sebagainya di dalam suratul Fatihah. Seperti di dalam kitab Kasifatus Saja'ah terdapat beberapa bab yang sedikit menegaskan tentang suratul Fatihah. Di antaranya ada bagaimana cara membaca suratul Fatihah di dalam sholat. Yang kedua, ada pula bagaimana caranya membaca tasdid di dalam suratul Fatihah. Terus juga ada bagaimana caranya membaca mad di dalam suratul Fatihah. Baik, seperti yang tadi sudah saya katakan di awal di pembukaan bahwa suratul Fatihah adalah sebuah surat yang menentukan diterima atau tidaknya salat seseorang. Kayak seperti di dalam hadis yang tadi sudah saya sampaikan, seperti itulah di dalam tata cara membaca suratul Fatihah. Nah, baik, yang saya akan jelaskan kali ini adalah bagaimana caranya membaca ayat-ayat Al-Quran dengan khususnya dengan menggunakan ilmu tajwid, baik itu panjang pendeknya maupun tasdidiyahnya dan lain sebagainya, baik itu cara bagaimana mewakaf ya atau cara meneruskan dan lain sebagainya, itu insya Allah nanti kita akan bahas bersama-sama di dalam kajian ayat suci Al-Quran. Di dalam suratul Fatihah terdapat beberapa polemik. Kenapa saya bilang polemik? Karena ada beberapa paham di dalam imam-imam Al-Quran. Di antaranya ada beberapa imam yang mungkin yang sudah terkenal, ada imam Hafaz, ada imam Nakal dan lain sebagainya, itu tentang masalah Al-Quran. Terjadi juga terdapat juga pada bagian mushaf Al-Quran. Ya, di dalam mushaf Al-Quran itu yang saya pergunakan adalah mushaf Utsmaniyah, yang mana awal pembukaan surat Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran, surat yang pertama dituliskan di dalam mushaf Utsmaniyah adalah suratul Fatihah. Sedangkan di dalam mushaf yang lain, seperti misalnya saya katakan ada mushaf Ali. Mushaf Ali itu surat yang pertama atau ayat yang pertama di dalam Al-Quran mushaf Ali adalah ayat yang pertama turun. Karena apa? Karena pandangan mushaf Utsmaniyah sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW di dalam mengatakan atau di dalam mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, terdapat hadis wahadal ayah la qoblal ayah. Ayat tersebut tidak ada ayat sebelumnya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama di dalam Al-Quran. Gitu, seperti itu. Itu ada di dalam hadisnya. Maka mushaf Utsmaniyah yang saya pegang ini, surat yang pertama di dalam Al-Qur'annya adalah suratul Fatihah. Berbeda dengan mushaf Ali dan lain sebagainya. Kalau mushaf Ali terdapat
beberapa ayat-ayat suci Al-Quran yang mana disusunkan sesuai dengan kejadian dan diturunkannya ayat suci Al-Quran tersebut. Baik, yang saya akan bahas adalah yang pertama adalah suratul Fatihah. Karena tadi saya katakan bahwa ini adalah sebuah penentu diterima atau tidaknya sholat kita. Yang pertama, ada bagaimana caranya kita membaca basmalah, ta'ud, basmalah, dan awal surat. Yang saya akan bahas seperti itu. Yang kedua, seperti di dalam kitab Kasifatus Saja'ah atau Safinatun Najah, bahwa musannif telah menerangkan saking pentingnya suratul Fatihah dibuat beberapa bab di dalam kitab Kasifatus Saja'ah. Di antaranya bab yang menerangkan tentang tasdidul Fatihah. Ada beberapa tasdid di dalam suratul Fatihah. Yang kedua, madul Fatihah, tentang mad di dalam suratul Fatihah. Nah, nanti kita insya Allah sedikit-sedikit kita akan bahas. Nah, yang kedua, yang selanjutnya, yang saya akan bahas adalah tentang bagaimana perbedaan antara pembacaan bismillah di dalam sholat yang terjadi di dalam membaca suratul Fatihah. Ini banyak perbedaan. Namun perbedaan itu adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing mempunyai dalilnya masing-masing. Jangan saling menyalahkan bahwa yang tidak membaca bismillah di dalam sholat, di dalam membaca suratul Fatihah tidak sah sholatnya. Karena mereka mempunyai imam, ya, seperti Imam Malik radhiyallahu an, beliau tidak membacakan jahar gitu dalam membacakan suratul Fatihah. Imam Syafi'i mengatakan bahwa ya karena ayatnya di dalam mushaf Al-Quran Utsmaniyah terdapat 7 ayat suratul Fatihahnya, maka bismillahnya dibaca. Yang membacakan pelan di dalam suratul Fatihahnya ayat terdapat, karena di dalam ini juga akan menjadi tugas anak-anakku sekalian. Silahkan kalian kaji dan telaah dan kalian hafalkan. Ada ayat suci Al-Quran di dalam surat Al-Isra ayat 110, bahwa di sana asbabul nuzulnya, kenapa cara membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat, ada yang berpendapat harus dipelankan. Kalau kita baca tentang asbabul nuzul dan ayat tersebut, maka akan keluar timbul, oh iya, di dalam ayat tersebut saya sedikit bacakan, Qulid Allah awil Rahman, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengucapkan Allah awid Rahman atau dengan kalimat Ar-Rahman. Bahasa di sana di dalam asbabul nuzulnya, Nabi pernah diejek oleh kaum Yahudi yang sebenarnya tauhid orang-orang Islam itu apakah Allah atau Ar-Rahman. Nah, maka timbullah di dalam bahasa Bismillahirrahmanirrahim dengan mengucapkan kalimat Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, terdapat 2 kalimat asma Allah. Nah, maka ada tertimbul polemik, ya, perbedaan. Jadi di dalam membaca Bismillahirrahmanirrahim ada yang menyebutkan boleh dikeraskan, ada juga yang menyebutkan tidak boleh dikeraskan karena ayat tersebut. Tapi kalau seandainya sudah tahu akan asbabul nuzulnya, ya itu tidak akan menjadi polemik atau permasalahan atau perdebatan dan lain sebagainya. Baik anak-anakku sekalian dan rekan-rekan guru peserta Smart Friend yang saya muliakan, kali ini saya akan sedikit membahas tentang bagaimana caranya membaca ta'ud, bismillah, dan ayat pertama dari ayat-ayat yang lainnya. Yang pertama di dalam kitab tajwid ada yang mengatakan semuanya diwaqaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf juga. Lalu alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu semuanya waqaf. Namun, kalau seandainya kita mengkaji di dalam ilmu tajwid, ya ada beberapa kaidah-kaidah waqaf. Ada waqaf
mutlak, ada wakaf la, ada wakaf kholaya, ada wakaf solaya, dan lain sebagainya. Itu semuanya masing-masing wakaf tersebut mempunyai karakter masing-masing. Ya. Cara membaca tadi, ta'ud, bismillah, terus ayat dan lain sebagainya. Dengan memutuskan boleh. Itu ada dalam syariahnya. Lalu yang kedua adalah cara membaca ta'ud. Karena ta'udnya dibaca syi'ir, ya, dibaca pelan, maka ta'udnya tetap dibacanya secara pelan-pelan dan tidak diwasol kepada bismillah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, tanpa kedengaran oleh orang lain, hanya terdengar oleh diri masing-masing, itu diperbolehkan. Terus lalu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa disyariatkan milhamdulillahi rabbil alamin? Karena di akhir ayat yang pertama, ya, di akhir ayat yang pertama, mimnya mempunyai harokat kasroh. Dan alhamdulillahi rabbil alaminnya pada saat itu alif lamnya walaupun a-na terdapat a berharokat, tapi tetap disebutkan di dalam ayat tersebut seolah-olah dianggap alif lam qamariyah. Ya. Nih, saya ulangi kembali. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Itunya di waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, saya bahas dulu tentang waqaf-waqafnya saja dulu. Di sini terdapat waqaf la. Kalau kita mengkaji, ya, sesuai membaca Al-Quran atau membaca suratul Fatihahnya sesuai dengan ilmu tajwidnya, maka alhamdulillahi rabbil alamin di sini harus diwasol. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kenapa? Karena di sini terdapat waqaf la. Ya, di dalam ayat yang kedua terdapat waqaf la. Dan ayat yang ketiga pun terdapat waqaf la. Namun ada beberapa kaidah tajwid yang mengatakan ketika waqaf la, waqaf kholaya, waqaf solaya, dan lain sebagainya mentok pada waqaf mutlak, waqaful ayat, ya, pada akhir ayat, ya, maka waqaf tersebut masih bisa dipergunakan atau dianggap kita menggunakan waqaf mutlaknya saja, waqaf ayatnya saja yang kita pakai, itu boleh. Jadi ada dua versi. Yang pertama alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu diwasol, itu sama sesuai dengan kaidah tajwid, yaitu kaidah waqaf la. Nah, ada juga yang menggunakan alhamdulillahirabbil alamin waqaf Ar-Rahmanir Rahim. Waqaf lagi. Maliki Yaumiddin. Nah, karena di sini waqaf mutlak, terus disebut juga waqaf qalaya. Nah, waqaf qalaya ini diisyaratkan harus berhenti. Nah, sampai sana tentang waqaf, ya. Terus dilanjut juga Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, masih waqaf. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu terlalu terpanjang, ya, terlalu panjang. Maka biasanya orang menggunakan karena waqaf la tersebut terdapat di akhir ayat ihdinas siratal mustaqim, maka ihdinas dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim boleh kita baca waqaf. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di sini terdapat waqaf la.
ada yang menyebutkan bahwa antara kalimat siratal ladzina an'amta alaihim itu berbeda dengan kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maksudnya bukan berbeda ayatnya, masih dalam konteks satu ayat, namun konteksnya maknawiyahnya berbeda. Jadi ada beberapa kaidah yang mensyariatkan boleh menggunakan anta alaihim lalu diwaqaf, terus dilanjutkan kembali ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu pun ada di dalam syariahnya. Namun beberapa imam tentang masalah ilmu qiraah mengatakan kalau kita menggunakan imam terhadap imam tafsir, boleh kita mewakafkan, tapi kalau kita menggunakan imam qiraah, maka disyariatkan di wasal. Seperti ini contohnya. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bagaimana cara membaca suratul Fatihah, baik itu per ayat maupun bagaimana cara mewasal dan lain sebagainya. Lalu kita akan coba memasuki terhadap bagaimana sistem tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua sepakat kalimat Bismillahirrahmanirrahim semuanya sama. Tidak ada perbedaan baik itu imam hafaz, imam nakal dan lain imam-imam dan lain sebagainya. Itu semua kalimat Bismillahirrahmanirrahim, semua kalimat tidak ada perbedaan. Di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, bis di sana tidak terdapat mad. Awas, saya camkan banyak terjadi di dalam konteks adat Indonesia. Ada yang membacakan bis. Nah, itu adalah lebih daripada 2 harokat. Bis, nah itu. Maka disyariatkan karena tidak terdapat mad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah, jadi cukup semuanya satu harokat. Itu ya. Bismillah, bismillah. Nah, di sini terdapat tasdid di dalam lam jalalah. Maka hukumnya apa? Ketika lam jalalah sebelum lam jalalah terdapat kasroh, maka hukumnya adalah tarkik. Silahkan adik-adikku peserta Smart Trend tahun 2022, silahkan dicatat nanti karena saya akan tugaskan, saya akan minta kepada semua wali kelas untuk mengumpulkan kaidah-kaidah tajwid yang terdapat di dalam suratul Fatihah. Kalau ada yang kurang sedikit pun, maka saya akan sedikit memberikan coretan-coretannya. Ya, karena semua tajwid yang di dalam suratul Fatihah penting. Bukan sekedar di dalam suratul Fatihahnya saja, melainkan di dalam ayat-ayat yang lain juga sama-sama lebih pentingnya. Ya. Teman, ini sebagai tugas dari saya. Silahkan adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, catat semua tajwid yang sudah ada di dalam suratul Fatihah. Jadi konteksnya kalian tulis ayatnya dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Nanti kasih tanda oleh kalian, ini tajwidnya anu, ini tajwidnya anu, ini tajwidnya. Nanti setelah itu setorkan kepada wali kelas dan wali kelas nanti akan menilai, lanjut kepada saya. Itu ya untuk tugasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Millah di sana terdapat hukum tarkik. Apa itu tarkik? Di mana-mana apabila lam jalalah, sebelum lam jalalah atau kalimat Allah terdapat huruf yang berharokat kasroh. Bagaimana cara membacanya? Cara bacanya ditipiskan. Millah, bukan millah. Jadi bismillah, bukan bismillah. Itu ya hukumnya. Nah,
Bismillahirrahmanirrahim. Millahirrahmanirrahim. Nah, di sini terdapat alif lam samsiyah. Apa itu alif lam samsiyah? Alif lam samsiyah disebut alif lam yang samar. Alif lamnya tidak dibaca jelas, melainkan disamarkan, langsung dimasukkan kepada huruf selanjutnya. Huruf yang selanjutnya adalah huruf ro. Nah, ro di sini ya, maka hirroh. Jadi alif lamnya tidak dibaca, maka dilanjutkan kepada ro. Nah, di sini terdapat tasdid. Maka di dalam kitab Kasifatus Sajah dijelaskan bahwa tasdid di atas ro ini dibahas tentang kenapa harus tasdid di dalam huruf ro gitu, dan bagaimana caranya membacanya ya. Hirroh ya, ada sedikit penekanan kepada huruf ro yang pertama, seolah-olah ro yang pertama adalah mati. Padahal di sini tidak terdapat ro dua ro, hanya melainkan satu ro-nya saja gitu. Tapi ada sedikit penekanan hirroh, hir, lalu ro yang dianggap yang kedua adalah dianggap hidup. Itu sedikit penekanan saja. Ar-Rahman, ma di sini terdapat hukum mad tabi'i. Karena mad tabi'i kan ini ada kalau istilah bahasa Sundanya jabar nangtung. Jangan menganggap semua jabar nangtung itu adalah mad badal. Salah. Karena apa? Karena kaidah mad badal adalah mad tabi'i ya. Huruf alif terdapat pada hamzah. Maksudnya gini. Jadi yang disebutkan badal adalah mad tabi'i. Kaidah tajwid mad tabi'i saja. Patah maih alif dalam kata bahasa Sunda ya. Kalau dulu di dunia santri itu patah maih alif, kasroh maih iya, ps maih wau. Silahkan dihafalkan, nanti sedikit-sedikit saya akan sedikit ulang kepada semua kelas. Patah maih alif, kasroh maih iya, ps maih wau. Nah, kalau seandainya patah maih alifnya terdapat di huruf hamzah atau alif, maka patah a di sini akan dijadikan menjadi jabar nangtung. Jabar berdiri. Nah, jabar berdiri itu apabila terdapat pada alif, maka dikatakan mad badal. Itu kaidah mad badal. Jadi karena ini berada di dalam huruf ma, huruf mim, maka disebutkan mad tabi'i. Awas sekali lagi bahwa ma di sini adalah kaidahnya, hukum tajwidnya mad tabi'i, bukan mad badal. Jadi mad badal khusus untuk di huruf alif saja. Itu kaidah tajwid. Semua kitab baik itu Manaul Huda dan lain sebagainya, kitab-kitab tajwid pasti mengatakan bahwa mad badal hanya khusus di dalam huruf alif saja atau hamzah. Lanjut. Nirrahim. Nirrahim sama tadi alif lam samsiyah. Alif lam samsiyah. Terus dilanjutkan lagi rahim. Apabila rahim bismillahirrahmanirrahimnya dibaca waqaf, maka terdapat hukum mad aridis sukun. Apa itu mad? Mad itu panjang. Apa itu arid? Arid itu baru, sukun itu apa? Sukun mati. Jadi apabila dibaca mati, nah, dibaca waqaf, maka disebutkan mad aridis sukun. Lalu bagaimana Pak kalau seandainya dibaca wasol? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walau masih dibaca panjang, karena ini adalah masih mad tabi'i, awal dari mad aridis sukun itu pasti adanya mad tabi'i, ketika diwasol maka kembali lagi kepada mad tabi'i. Itu. Ya, sekali lagi, kalau dibaca wasol disebutkan mad aridis sukun. Bagaimana Pak cara membacanya mad aridis sukun? Disyariatkan lebih baik 2, 4, dan itu silahkan kalian pilih. Namun disyariatkan lebih banyak. Tapi jangan terlalu banyak. Lebih dari 6 ya juga tidak boleh kalau cara membacanya qiraah
cara membacanya murotal. Kalau cara membacanya qiraah, ya silahkan saja. Cara membaca yang 2, 4, 6 itu cara membaca muamalah. Gitu. Kalau kita membacanya seperti biasa, bukan ala qiraah, ya silahkan. 2, 4, 6. Itu yang disyariatkan di dalam ilmu tajwid. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mim mati menghadapi zal, apa hukumnya? Idhar sapawi. Nah, idhar sapawi nih. Ada idhar sapawi. Kenapa dikatakan idhar sapawi? Ya, kalau kau idhar itu adalah jelas sapawi. Sapawi itu adalah makhorijul hurufnya huruf mim. Jadi, menjelaskan huruf mim. Sekali lagi, idhar sapawi itu adalah idharnya itu jelas, sapawi itu adalah sebuah kaidah makhorijul huruf sapawi. Sapawi makhorijul huruf sapawi yang mana saja hurufnya diantaranya adalah mim. Jadi pengertian idhar sapawi adalah menjelaskan huruf mim. Jangan sampai seperti ini. Kalau kaidah idhar itu tidak boleh mendengung. Alhamdulillah itu tidak boleh. Melainkan sedikit saja. Al-idhar itu satu harokat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mimnya jelas, tapi tidak lama. Alhamdulillah. Nah, itu seperti itu. Dulillahi rabbillah. Tarkik kembali. Apa itu tarkik? Apabila sebelum lam jalalah atau kalimat Allah terdapat huruf yang berkasrah. Lillahi rabb. Nah, rabb di sini terdapat tasdid. Apa hukumnya? Apakah ada hukumnya? Nah, ada yang mengatakan tasdid, ada yang mengatakan musaddad. Kenapa dikatakan musaddad? Karena harus ada penekanan. Musaddad, harus ada penekanan. Terdapat penekanan. Maksudnya jangan dianggap satu huruf. Rabb. Ba di sini terdapat dua huruf. Yang pertama hidup, yang kedua berkasroh. Itu gambarannya. Karena di dalam mushaf Utsmaniyah itu sudah menggunakan tasdid, maka ditulisnya hanya satu ba saja. Alhamdulillahi rabbil bil. Nah, bil di sini terdapat alif lam qamariyah. Apa itu kaidah alif lam qamariyah? Bisa dikatakan bahwa alif lam qamariyah itu adalah al-idhar. Apa kaidah al-idhar? Saya kembali lagi tadi, saya sudah menemukan idhar sapawi. Idhar itu jelas, alif lamnya itu ya al-idhar, alif lam yang dibaca jelas. Jadi cara membacanya tidak boleh diale-ale. Atau istilah Sundanya itu alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Jadi jangan sampai alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu. Ada orang mungkin ada beberapa suku ya, ada beberapa daerah yang tidak bisa membaca alif lam secara jelas. Nah, jadi lamun ngomong alham teh alham gitu. Jadi aya euan gitu tahnya eta. Terus ada lagi hukumnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini dibaca panjang. Hati-hati, banyak yang saya temukan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. A-nya tidak terdengar panjang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan saya menyalahkan karena ini kaidah di dalam tajwid. Ya, di dalam mushaf Utsmaniyah terdapat A-nya itu terdapat mad tabi'i. Jadi mohon maaf yang biasa membacanya pendek-pendek saja, maka a di sini, huruf ain di sini tolong dibaca panjang, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. A di sini dibaca panjang. Ar-Rahmanir Rahim, terdapat juga alif lam samsiyah, terus ma di sini terdapat mad tabi'i juga. Nir-Rahim, alif samsiyah kembali. Him, ha alif ya, ha kecil. Him, kalau di waqaf maka terdapat mad aridi sukun, kalau di wasol maka terdapat mad tabi'i.
Nah, yang menjadi perbedaan antara imam-imam Quran yaitu pembacaan Maliki Yaumiddin. Di dalam kalimat ma di sini, kalau di mushaf Utsmaniyah terdapat mad tabi'i. Tapi banyak orang yang menggunakan mushaf Utsmaniyah, ya, tapi maknya tidak terdapat mad tabi'i. Jangan disalahkan. Karena ada beberapa imam-imam Al-Quran yang mengatakan bahwa kaidah Maliki Yaumiddin, mak di sana tidak terdapat mad. Yang tidak boleh itu adalah menghilangkan huruf maknya, huruf mimnya. Ada yang menyebutkan maknya menggunakan panjang, ada yang menyebutkan maknya dibaca pendek. Jadi Maliki Yaumiddin. Namun untuk saya pribadi, sesuai dengan kaidah mushaf Utsmaniyah yang saya terima, yang saya sering baca, maka di sini terdapat huruf mad. Mad tabi'i, li maliki yau di sana terdapat harap lain. Nah, saya catatkan harap lain. Kenapa dikatakan harap lain? Karena patah menghadapi waw. Itu kaidahnya. Apabila patah menghadapi wawu dan patah menghadapi ya, maka disebutkan harap lain. Apabila patah menghadapi wawu atau patah menghadapi iya dan terdapat diwakofkan, maka disebutkan itu mad lain. Contohnya li'ila fi Quraish. Rais bukan rais. Al-Quraish. Ya, orang Sunda itu sering mengatakan Al-Quraish. Padahal Al-Quraish. Li'ila fi Quraish. Ya, Rais. Nah, apabila diwakaf, maka harus dibaca panjang. Panjangnya juga tidak boleh lebih dari 2. Gitu. Nah, kalau misalnya Maliki Yaumiddin, nama di sini di sini tidak boleh dibaca panjang karena tidak terdapat mad. Malah terdapat harap lain. Yaumiddin, middin di sini terdapat alif lam samsiah. Bagaimana kaidah alif lam samsiah ya? Tadi sudah dijelaskan. Alif lamnya tidak dibaca jelas, malah dimasukkan kepada huruf yang selanjutnya. Din. Nah, apabila diwakaf, maka karena di sini terdapat wakaf mutlak ya, wakaf ayah. Yang kedua terdapat wakaf qalaya, maka sahih untuk dibaca wakaf. Jadi khusus dibaca Maliki Yaumiddin, maka dibaca wakaf saja, nggak usah dilanjut. Apabila misalkan sedang melaksanakan tarawih atau sholat-sholat yang berjamaah yang khususnya dibaca wasol ya silahkan, itu diperbolehkan. Walaupun di sini terdapat wakaf qalaya ya silahkan, itu tinggal memilih. Karena kaidah wakaf itu sebetulnya kalau dibaca secara muamalah itu harus dibaca. Kalau dibaca secara murotal, nah, murotal itu fleksibel dalam kaidah wakaf. Jadi kalau cara bacanya muamalah ya, pengamalan harian, itu harus dibaca wakafnya, harus berhenti ya berhenti. Tapi kalau dibaca secara murotal ya itu silahkan, berbeda lagi urusannya. Nah ini yang sering saya temukan kejadian-kejadian yang selanjutnya. Iya, di sana terdapat tasdid. Harus ada penekanan. Banyak saya temukan di sana tidak menggunakan tasdid. Itu sayang. Itu kalau saya katakan tadi di awal bahwa satu huruf saja dia hilangkan di dalam Al-Quran, maka akan menghilangkan berbeda maknanya. Maka ketika tasdid tidak dibaca, mad tidak dibaca, sayang seribu sayang, itu akan merubah makna. Banyak saya temukan di sana ada penekanan karena ada tasdid. Iyyaka na'budu wa ya di sana dibaca panjang.
Ya-nya dibaca panjang karena ada mad tabi'i. Ya kana'bud, ka di sana tidak dibaca panjang. Malah kebanyakan saya dengar juga kana ka-nya seolah-olah sedikit panjang walaupun hanya 1,5 harokat. Tapi tetap banyak yang menyalahkan. Memang bukan banyak yang menyalahkan, memang itu kaidah yang salah. Iyyaka na'budu wa sama terdapat tasdid. Katakan bahwa semua tasdid kita hukumnya adalah musaddad. Wa iyyaka nasta'in. Nas di sini bukan sa gede melainkan sa kecil. Nasta'in. Ya, jadi jangan sampai iyyaka na'budu wa iyyaka salah. Wa iyyaka nasta'in. Nah, mad ari disukun pula kalau seandainya diwaqaf. Apabila diwasol ya tetap kembali lagi kepada mad tabi'i. Nah, di sini juga sama. Terdapat banyak sedikit koreksi-koreksi. Bukan saya mengoreksi orang itu bahwa saya itu sudah baik, tapi melainkan ini sedikit koreksi-koreksi saja. Di sini terdapat hak gede. Nanti juga akan tampil di layar tampilan handphone kalian atau handphone peserta Smartren juga ada ya kalimat di sana haknya hak besar. Nah, maka di dalam kaidah makharijul hurufnya hak besar itu memang satu makhraj dengan huruf hak kecil berada di dalam halqiyah, tapi penempatan halqiyahnya beda. Gitu. Ada hak kecil, ada hak gede. Hak gede disimpan di mana, hak kecil disimpan di mana. Itu sama. Jadi makharijul hurufnya ada di halqiyah ya. Atau di tenggorokan, tapi cara mengucapkannya yang berbeda. Ihdinas nah di sini baru shad bukan sin. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ra-nya dibaca panjang. To-nya dibaca pendek karena menghadapi alif lam. Maka ihdinas siratal mustaqim. Mus di sana sa-nya sa kecil, awas hati-hati. Sa-nya sa kecil. Taqim mad ari disukun apabila dibaca waqaf, apabila dibaca wasol maka kembali lagi kepada mad tabi'i. Ra-nya dibaca panjang karena terdapat mad tabi'i. Kaidah mad tabi'i saya ulangi, patah menghadapi alif ya. Siratal ladzi to dengan allazi disatukan karena terdapat allazi di sana terdapat huruf atau hukum alif lam samsiyah. Siratal ladzina di sini terdapat idhar halqi. Apa kaidahnya? Hukum idhar itu jelas. Kenapa dibilang idhar halqi? Karena makharijul huruf alif ain ha ghin ho. Nah, saya ulangi lagi. Alif ain ha ghin ho. Jadi makharijul huruf idhar yang 6 tadi dapat pada makharijul huruf halqiyah. Halqiyah itu ada di tenggorokan. Baik itu tenggorokan atas, tenggorokan tengah maupun ada di tenggorokan bawah. Itu halqiyah. Nah, kaidahnya bagaimana? Anta membaca huruf nunnya harus dibaca jelas. Bigoi rigunnah kata Imam Hafaz di dalam kaidah tajwidnya,
membaca nun di dalam idhar bi ghairi gunnah. Jadi tidak ada dengung. Anta. Jangan sampai anta. Nah, itu salah. Walaupun ahli qiraah ketika membaca antanya salah, ya salah. Jadi walaupun cara membacanya qiraah, tapi membaca idhar itu menggunakan gunnahnya salah. Tetap salah. Walaupun itu menggunakan murotal. Contoh, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu. Tetap an di sana harus dibaca jelas. An'amta anta idhar wi. Saya tadi kaidahnya ada ya. Saya nanti akan tanya semuanya, di tugasnya adalah matabi itu apa, kaidahnya seperti apa, nanti catatkan di bukunya. An anta alai di sana ada terdapat hukum harap len, bukan madlen, awas. Ya, tapi tetap harap len. Anta alaihim. Nah, him di sini. Nah, di sini ada waqaf la. Silakan nanti dilihat baik di Qur'annya masing-masing, itu ada huruf la tanpa harokat la-nya, ya. Ini adalah menandakan waqaf. Ya. Tapi terdapat juga huruf h kecil, kayak sifir. Ya. Sifir itu tanda bulat, ada yang sifir mustadir, ada juga sifir mustatil. Nah, itu tanda sifir. Ya. Namanya sifir, seperti tanda sifir. Nah, ada yang menyebutkan boleh dibaca waqaf, ya, dengan kaidah. Karena antara kata atau kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim berbeda maknawiyahnya dengan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi kalau menggunakan kaidah tajwid, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu harus dibaca wasal. Ya, seperti itu. Ghairil di sini terdapat hukum harap len. Ril di sana terdapat hukum alif lam qamariyah atau al idhar. Maghdubi gha itu halqiyah. Nah, makharijul hurufnya ada di halqiyah, ya, harus ada di tenggorokan. Ghairil maghdubi alaihim ya. Maghdubi alaihim. Maghdubi alaihim walad. Nah, alaihim wa di mim mati menghadapi wa terdapat hukum idhar safawi. Waladdallin. Walad di sana, walad di sana terdapat hukum alif lam samsiyah. Dibaca dulu panjang, lalu ditekan kepada huruf yang bertasdid. Hukum dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dolin di sini terdapat hukum mad lazim musaqal kilmi. Musaqal itu sedikit berat, penekanan. Kilmi itu kalimat. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dolin. Do-nya dulu dibaca panjang, lalu ditekankan kepada huruf la. Ya, maka ada penekanan seperti itu. La, ya, lin, dolin. Nah, itu maknawiyah secara tajwidnya. Lalu kita akan coba praktekkan. Yang pertama kita akan menggunakan kaidah tajwid, ya, cara membacanya menggunakan kaidah tajwid, yang mana saja yang harus diwaqaf, yang mana saja yang harus diwasal. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti silahkan dipraktekkan oleh anak-anakku sekalian, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini ada terdapat kaidah la. Jadi saya ulangi kembali, kita menggunakan kaidah tajwid sesuai dengan kaidah tajwid, maka harus dibaca wasl. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu mungkin sedikit harus persiapan napas gitu ya. Nah, menggunakan kaidah tajwidnya. Tapi karena di sini terdapat waqaf la-nya itu terdapat di waqaf mutlak, waqaf akhir ayat, maka para ahli tajwid memperbolehkan. Silakan mau memilih di waqaf atau menggunakan sistem waqaf la, yaitu silakan perbedaannya. Nah, namun ada beberapa yang kaidah yang lain. Salah satunya diantaranya ada yang mensyairkan membaca surah Bismillahirrahmanirrahim dengan dalil surat Al-Isra ayat 110 sampai 111. Itu silahkan. Nah, namun kalau seandainya tahu asbabul nuzulnya ya itu alangkah lebih baik, bukan sekedar tahu dalilnya saja, melainkan ya tahu asbabul nuzulnya juga nggak apa-apa. Itu lebih baik lagi. Namun ya itu adalah sebuah perbedaan. Silahkan mau menzaharkan mau tidak di dalam suratul Fatihah ya, karena memang ada contohnya ya, tidak harus menjadi sebuah perdebatan. Ya, saya rasa tidak harus menjadi sebuah perdebatan. Cuman kalau biasa sehari-hari kita menggunakan mushaf Utsmaniyah, lalu di dalam Utsmaniyah terdapat 7 ayat, kita menghilangkan ayatnya. Ayat yang pertama tidak ada, tidak dianggap ayat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu tidak dianggap ayat. Sedangkan sehari-hari kita menggunakan mushaf Utsmaniyah. Ya, dalam surat Fatihah terdapat 7 ayat, ya maka harus dibaca lah Bismillahirrahmanirrahimnya juga, gitu ya. Walaupun baik itu syair atau maupun jahar ya itu terserah. Ya. Karena masing-masing perbedaan itu adalah rahmat, ya, adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan coba kita menggunakan yang semua diwakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cara bacanya mungkin lagam biasa saja, karena kalau lagam Imam Masjidil Haram atau imam-imam yang terkenal ya saya tidak bisa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu kalau yang seandainya mau diwakaf semua, tapi kita tetap menggunakan kaidah tajwid, karena di tengah-tengah suratul Fatihah di ayat ke-7 ada di an'amta 'alaihim ini terdapat waqaf la, tidak boleh ada waqaf. Maka dengan seperti ini contohnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terlalu panjang misalkan katanya Pak, boleh kita cari jalan tengahnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Karena kalau seandainya kita menggunakan kaidah tajwid tidak boleh berhenti lah, itu tidak boleh berhenti, berarti tidak boleh berhenti an'amta alaihim. Itu tidak boleh berhenti di sana, tapi boleh juga kalau seandainya boleh diulang.
an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu boleh. Nah, lalu pembacaan aminnya bagaimana? Yang disyariahkan. Baca amin, amin itu boleh. Baca amin, amin itu juga sama. Ada, jadi bahasa amin itu moga Allah mengijabah. Kalau A-nya panjang, mim-nya juga panjang. Kalau amin, aman. Ya, aman. Amin, amin. Nah, itu beda lagi arti dan lain sebagainya. Mudah-mudahan di dalam cara membaca suratul Fatihah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, walaupun terdapat beberapa kaidah-kaidah imam-imam yang mengatakan bahwa oh ini harus dibaca panjang, oh ini boleh dibaca seperti ini, oh ini boleh dibaca seperti ini. Salah satu contohnya terdapat di beberapa daerah ada yang tidak bisa menggunakan nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, oh saya lupa. Ada yang harus cara membacanya diwasol semua. Kayak seperti tarawih ya. Saya sedikit contohkan. Tapi ini tolong diperhatikan huruf-huruf akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, milhamdulillah karena huruf mimnya terdapat kasroh ya. Jadi dihidupkan kembali. Jangan sampai gini kita membacanya cepat tapi huruf-huruf di akhir ayatnya tidak dibaca. Jangan seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Jangan seperti itu. Kalau seandainya kita mau wasol ya huruf-huruf di akhirnya harus disambung. Saya contohkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, semuanya di akhir-akhir ayatnya harus diwasol ya, harus dihidupkan lagi, jangan sampai dimati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, karena di sini boleh diwaqaf, saya contohkan diwasol. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, nuhdinas siratal mustaqim. Kenapa kalimat alifnya tidak dibaca, malah diganti menggunakan nuh? Karena nun mati di sini, ya nun mati di sini. Nun di sini, nun di akhir ayat ayat kelima terdapat PS atau domah. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Yang jelas kalau bahasa Sundanya itu PS ya. Nah, di dalam kalimat ayat yang ke-6 ya, ihdina di sini terdapat alif. Kalau seandainya nasta'inuh, nah berarti alifnya seolah-olah hilang, tapi tidak menghilangkan maknanya. Karena a di sini sebagai harap taukid. Jadi menegaskan gitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini karena takut ayat ke-6-nya tidak sampai napasnya, maka tetap diwaqaf. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, mungkin seperti itu contoh-contoh di dalam membaca suratul Fatihah. Dan sampai ada huruf mad jangan tidak dibaca panjang, ada huruf yang bertasdid jangan tidak dibaca tasdid, ada huruf yang tidak ada madnya malah dibaca mad. Nah, itu seperti itu. Yang menjadi sebuah kesalahan yang saya temukan, banyak orang yang bergesa-gesa di dalam membaca suratul Fatihah ya, tanpa mengambil napas, tanpa mengambil kaidah-kaidah waqaf, mereka menghilangkan ya, huruf-huruf di akhirnya tapi tanpa mengambil napas.
Seperti yang tadi sudah saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nah, itu salah. Jadi padahal dia tidak mengambil napas. Mana qaidah waqafnya? Qaidah waqaf itu berhenti dan untuk mengambil napas. Yang berhenti tanpa mengambil napas adalah qaidah saktah. Ya. Jadi tidak ada saktah di dalam suratul Fatihah. Malah terdapat hanya waqaf saja. Jadi kalau memang mau diwaqaf ya silahkan diwaqaf. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waqaf, ambil nafas lagi. Karena di dalam kitab Kasifatus Sajaah terdapat juga hukum atau bab yang menjelaskan tentang jeda antara Fatihah, baik itu suratul Fatihah dengan doa iftitah maupun jeda antara ayat-ayat suratul Fatihah dengan ayat-ayat yang lain maupun jeda antara suratul Fatihah dengan surat yang lain, ya, surat pilihan maupun jeda antara surat pilihan dengan pelaksanaan ruku dan lain sebagainya. Tuh, ya, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Tugas untuk kali ini adalah adik-adik sekalian catat, tuliskan di dalam buku atau di dalam buku saku Sematren, ya, semua ayat suratul Fatihah, lalu berikan hukumnya, hukum-hukum tajwidnya sesuai dengan yang saya tadi bahas. Jangan sampai kurang sedikit pun. Nah, lalu ada beberapa qaidah waqaf. Silahkan jelaskan qaidah waqafnya. Lalu yang menjadi tugasnya adalah silahkan hafalkan beberapa dalil yang tadi saya katakan, diantaranya di tengah-tengah sudah saya sebutkan. Surat apa, ayat berapa. Jangan sampai terlewat. Kalau tidak hafal, saya akan berikan sedikit pengertian tentang hukuman-hukumannya nanti. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca menjadi sebuah ganjaran untuk kita semuanya dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.